Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah inna bil khair wa antum. Alhamdulillah inni bil khair insyaallah. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran, keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa kita kali ini akan dipimpin langsung oleh Tessa Munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk absensi kira-kira siapa aja yang tidak hadir kali ini? Cynthia. Pada kemana teman-teman kalian? Alfa semua. Ya. Baik, semoga saja bagi teman-teman kalian yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan bagi yang sibuk Allah berikan kelancaran. Amin. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita. Peristiwa Fathu Mekah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu peristiwa Fathu Mekah? Nggak tahu? Oke. Peristiwa Fathu Mekah, dari namanya saja kita sudah tahu bahwasanya kata Fathu itu diambil dari kata kerja, yaitu fatah yang tahu yang memiliki makna membuka atau membebaskan atau pembebasan. Fathu Mekah memiliki kedudukan sebagai mudhof dan Mekah menjadi mudhof ilaih. Jadi Fathu Mekah itu dapat disingkat menjadi suatu peristiwa pembebasan kota Mekah. Nah, lalu kapan terjadinya Fathu Mekah? Nah, Fathu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah atau sama dengan 629 Masehi. Nah, bagaimana sih latar belakang terjadinya Fathu Mekah tuh? Nah, yang latar belakangi peristiwa Fathu Mekah adalah karena adanya pelanggaran kaum Quraisy terhadap isi perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah atau 2 tahun sebelum terjadinya peristiwa Fathu Mekah, yaitu di saat kaum Quraisy membantu sekutunya Bani Bakar membantai sekutu kaum muslimin, yaitu Bani Muz'ah pada saat melaksanakan umroh. Jadi peristiwanya seperti ini teman-teman. Peristiwa Fathu Mekah itu terjadi 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi sebelum terjadinya Fathu Mekah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kafir Quraisy sempat membuat suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan oleh kaum muslimin bersama kafir Quraisy dengan alasan-alasan tertentu. Nah, adapun yang menjadi titik utamanya kenapa Fathu Mekah itu terjadi karena adanya pelanggaran terhadap isi dari perjanjian Hudaybiyah. Kira-kira apa saja gitu isinya? Nah, yang pertama, ketika kaum muslimin bersama kafir Quraisy itu membuat suatu perjanjian dengan kafir Quraisy, isi perjanjiannya itu adalah yang pertama, gencatan senjata antara kaum muslimin dan kafir Quraisy selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun dari tahun 6 Hijriah, berarti rencananya dari 6 Hijriah sampai 16 Hijriah. Benar gak sih? Iya benar. Dari 6 Hijriah sampai 16 Hijriah, rencananya itu tidak boleh ada gencatan senjata atau tidak boleh ada peperangan antara kaum muslimin bersama kafir Quraisy. Nah, lalu yang kedua itu kan tadi sudah membuat perjanjian yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah mengembalikan orang Quraisy yang ingin masuk Islam. Namun jika ada orang Islam yang ingin kembali kepada kafir Quraisy harus dibiarkan. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kan sudah terbagi menjadi 2 kubu antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Nah, jikalau kan dulunya kaum muslimin itu tidak Islam dari lahir. Nah, isi perjanjiannya itu kalau misalkan ada orang yang kafir Quraisy yang mau masuk Islam, harus dibalikin lagi sama kaum muslimin itu. Akan tetapi jika ada orang muslim yang ingin menjadi kafir Quraisy lagi dan kembali ke agama terdahulunya tersebut, harus dibiarkan.
Nah, lalu yang ketiga itu adalah suku-suku Arab boleh beraliansi dengan kaum muslimin atau kafir Quraisy. Nah, jadi kan kaum muslimin dan kafir Quraisy itu sudah terbagi menjadi dua kubu. Dan Jazirah Arab itu kan sangat luas. Layaknya Indonesia memiliki berbagai macam suku. Nah, begitu pun dengan Arab. Nah, dalam isi perjanjian tersebut yang ketiganya itu adalah seluruh suku-suku Arab boleh memilih untuk apakah mau bergabung dengan kaum muslimin atau bergabung dengan kafir Quraisy. Nah, dan yang tadi saya jelaskan sebelumnya adalah ada Bani Bakar dan Bani Huza'ah. Nah, Bani Huza'ah itu beraliansi dengan kaum muslimin dan Bani Bakar itu beraliansi dengan kafir Quraisy. Nah, dan yang keempat adalah Muslim belum boleh masuk ke Mekah tahun itu dan baru diperbolehkan tahun depannya. Nah, jadi ketika tahun 6 Hijriah itu, kenapa bisa terjadi gitu perjanjian Hudaybiyah itu dikarenakan pada saat itu kaum muslimin yang hijrah ke Mekah, yang hijrah ke Madinah itu ingin melaksanakan umroh ke Mekah, akan tetapi dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, oleh karena itu terjadilah perjanjian ini. Dan yang keempat, berarti kan muslim belum boleh masuk ke Mekah tahun itu, berarti tahun itu kan dimaknakan tahun 6 Hijriah. Nah, berarti baru diperbolehkannya itu adalah tahun depan. Nah, dan yang kelima ini adalah perjanjian ini diikat atas dasar kesadaran dan kesediaan penuh. Nah, untuk poin yang kelima, kenapa sampai ada kata-kata seperti ini? Karena secara logikanya gitu ya, perjanjian ini itu merugikan kaum muslimin. Dari yang kedua saja, masa gitu orang Islam yang mau ke kafir Quraisy harus dibiarkan, akan tetapi orang kafir Quraisy yang mau masuk Islam itu harus dikembalikan. Kan secara logikanya itu tidak adil. Nah, bahkan pada saat itu sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang tidak terima gitu. Akan tetapi Rasulullah mengatakan bahwasanya perjanjian ini sebenarnya mah walaupun secara logika tidak masuk logika, akan tetapi ini itu adalah sebuah janji Allah gitu yang dijelaskan dalam surat Al-Fat. Nah, nanti hikmah-hikmahnya akan terbuka ketika terjadi Fathul Makkahnya. Nah, pelanggaran kafir Quraisy dan kejadian setelahnya. Nah, pelanggarannya itu adalah pelanggaran yang utamanya itu adalah karena tadi adanya pelanggaran Bani Bakar yang membunuh dan membantai Bani Huza'ah. Nah, kan tadi ada salah satu isi perjanjiannya itu adalah ketika orang-orang Muslim tidak boleh umroh pada tahun tersebut dan baru diperbolehkan tahun setelahnya. Nah, ketika tahun setelahnya itu adalah orang-orang yang melaksanakan umrohnya itu adalah Bani Huza'ah. Bani Huza'ah itu adalah salah satu sekutu kaum muslimin yang pada saat itu melaksanakan umroh. Nah, FYI, Bani Bakar dan Bani Huza'ah itu sebelum beraliansi dengan kaum muslimin dan kafir Quraisy, mereka itu selalu berperang. Sampai ketika mereka bergabung dengan kaum muslimin dan kafir Quraisy pun mereka tetap menyimpan dendam. Nah, ketika di tahun setelahnya, ya di tahun 7 Hijriah atau 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah dibuat, Bani Huza'ah itu Nah, ketika Bani Huza'ah sedang melaksanakan umroh, Bani Bakar itu meminta pertolongan kepada kaum kafir Quraisy untuk membunuh Bani Huza'ah. Nah, kaum kafir Quraisy pada awalnya tidak langsung menyetujui gitu karena mereka mengetahui adanya perjanjian Hudaybiyah atau adanya yang mana salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah gencatan senjata atau tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada peperangan, dan tidak boleh ada bermusuhan antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Nah, sehingga namun pada saat itu orang-orang Bani Bakar itu tidak memperdulikan terhadap perjanjian tersebut, bahkan mereka pun dibantu oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membantai kaum muslim yang sedang berumrah bersama Bani Huza'ah saat itu. Nah, ketika itu sudah terlanjur terjadi pembantaian, ada beberapa orang dari Bani Huza'ah itu yang selamat dan kembali lagi ke Madinah dan melaporkan peristiwa
tersebut bahwasanya kaum kafir Quraisy itu sudah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada saat itu Nabi pun sebelumnya Bani Huza'ah pun meminta Nabi untuk memerangi kafir Quraisy pada saat itu. Saat itu juga akan tetapi dengan kebijaksanaannya Nabi tidak langsung memerangi atau melaksanakan Fathul Makkah pada saat itu juga gitu. Akan tetapi Nabi menawarkan 3 penawaran kepada Abu Sufyan dan yang lainnya. Yang isi perjanjiannya itu adalah yang pertama, Abu Sufyan bersama kafir Quraisy itu harus membatalkan harus mengganti rugi terhadap pembantaian yang terjadi kepada kaum muslimin yang terjadi pada saat Umar bersama Bani Huza'ah. Nah, dan yang ketiga adalah kaum kafir Quraisy harus membatalkan isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, namun orang-orang kafir Quraisy itu memilih pilihan yang ketiga, yaitu adalah membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pun beraliansi dengan beberapa suku dari Arab yang lainnya sehingga terkumpullah 10.000 kaum muslimin untuk menyerang kota Mekah. Nah, tapi menyerang di sana itu bukanlah untuk membunuh orang-orang yang di sana gitu, akan tetapi untuk menakut-nakuti saja. Nah, setelah mendengar kabar tersebut, Abu Sufyan pun jauh-jauh datang dari Makkah ke Madinah untuk membujuk Nabi supaya Nabi tidak jadi untuk menyerang kota Makkah. Nah, akan tetapi ketika Abu Sufyan mendatangi Nabi tidak menghiraukannya atau diam saja gitu. Akhirnya Abu Sufyan pun mendatangi sahabat Nabi yang empat-empatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Akan tetapi mereka pun sama, mereka tidak merespon apapun. Sehingga Abu Sufyan pasrah dan kembali lagi ke kota Makkah. Dan yang peristiwa setelahnya itu adalah Nabi pun mengutus 10.000 kaum muslimin untuk membebaskan kota Makkah dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika Mekah sudah berhasil ditaklukkan, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama itu adalah melakukan tawaf menggunakan untanya. Nah, dan yang kedua adalah menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Dan yang ketiga adalah Nabi berkhutbah di depan seluruh warga Mekah. Dan yang keempat adalah Nabi melepaskan orang-orang yang tidak ingin masuk Islam tanpa perbudakan, perampasan harta, dan tanpa peperangan. Nah, dampak dan hikmah dari peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama itu adalah the power of forgiveness. Nah, the power of forgiveness itu adalah kekuatan dari pemaafan gitu ya. Sebenarnya kisah dari Fathu Mekah itu banyak sekali kisah yang mengharukan, di mana Nabi itu sangat benar-benar bijak dan sangat benar-benar memaafkan terhadap segala kesalahan kaum muslimin, dan banyak sekali kisah-kisah yang lebih menyedihkan gitu. Kenapa? Hikmah dari Fathu Mekah itu adalah tentang pemaafan gitu. Yang kedua adalah kabilah-kabilah Arab berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, dikarenakan Nabi sangat pemaaf, dikarenakan Nabi sangat mentoleransi terhadap segala kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga kabilah-kabilah dari orang Arab pun banyak yang masuk Islam. Bahkan dalam surat An-Nasr dikatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, dikarenakan kaum muslimin menjadi kaum yang sangat luas, menjadi kaum yang sangat besar, akhirnya Makkah pun menjadi pusat agama Islam di dunia. Nah, baik. Sekarang silahkan, apakah ada di antara kalian yang berani untuk merangkum ini secara singkat? Nanti ada hadiahnya. Yuk, kalau tidak ada, silahkan semuanya maju ke depan dan kita ngomongin Pak. Ya, semuanya silahkan maju ke depan.
kalau bisa pasti masuk juga. Ayo gambreng. Tapi pakai gunting. Ya silakan. Jadi Fathu Mekah adalah peristiwa penaklukan kota Mekah secara damai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 ya terlihat pasukan pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Nah, peristiwa ini terjadi setelah kaum Quraisy melanggar perjanjian damai Hudaybiyah. Nah, tadi kan adanya sehingga Nabi memutuskan untuk membebaskan Mekah dari cengkraman orang-orang kafir Quraisy. Kemenangan ini berhasil membebaskan kota Mekah menjadi kota Islam, negeri Islam, kayak membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala dan mengantarkan suku-suku lain untuk berbondong-bondong masuk Islam. Tepuk tangan. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga saja apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Ya, mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Allahumma inna nasta'udzubika ma 'allamtanahu fardhu ilaina inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Amin. Billahi kisahul haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.